Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringga Prastia dengan NIM 63020200048 dari kelas 5B Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berkaitan maqasid syariah dan ekonomi Islam guna memenuhi tugas mata kuliah model ekonomi Islam. Untuk itu langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu pengertian maqasid dan maslahat. Maqasid syariah disintau dari lugawi atau bahasa memiliki dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan menurut istilah di kalangan ulama usul fikih adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Disebut juga dengan asror as-syariah, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syarak berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sedangkan pengertian maslahah sendiri diambil dari ensiklopedia hukum Islam. Secara bahasa, maslahat adalah bentuk masdar dari matli solaha dan bentuk tunggal dari jamak masoleh yang artinya sama dengan manfaat. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat bisa dikatakan maslahah. Sedangkan pengertian maslahah secara istilah diantaranya menurut Imam Al-Ghazali bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maslahat adalah manfaat yang hendak dicapai oleh manusia dalam segala aspek kehidupan. Jadi kalau kita cermati kedua definisi di atas, maka maqasid syariah dengan maslahat merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan dan hubungan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Pembagian maqasid syariah. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali bahwa kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila 5 unsur tujuan syarak dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara 5 unsur pokok tersebut, maka Al-Syatibi membagi kepada 3 tingkat maqasid atau tujuan syariah, yaitu yang pertama maqasid al-daruriyat, dimaksudkan untuk memelihara 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia. Al-daruriyah atau tujuan primer ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat akan menghancurkan kehidupan secara total, yang menurut versi yang paling populer adalah melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Yang kedua, maqasid al-hajiyat, dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap 5 unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Al-hajiyat atau tujuan sekunder ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk di dalam kategori daruriyat. Sebaliknya, menyingkirkan faktor-faktor yang mempersulit usaha perwujudan daruriyat karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran sekunder ini dibutuhkan tapi bukan niscaya. Artinya, jika hal-hal hajiyat tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurang sempurnaan bahkan kesulitan. Yang terakhir, maqasid al-tahsiniyat, dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan 5 unsur pokok. Al-tahsiniyat atau tujuan tersier ini didefinisikan oleh Yudian Wahyudi sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi akan bersifat memperindah proses perwujudan kepentingan daruriyat dan hajiyat. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika. Di sini pilihan pribadi sangat dihormati, jadi bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan nas. Selanjutnya, pembagian maslahah dapat di-breakdown menjadi 3 bagian yang berurutan secara hierarkis. Di antaranya, pertama ada maslahat daruriyat, adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan
yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Dalam hal muamalat, Syaikhtibi mencontohkan harus adanya iwat tertentu dalam transaksi perpindahan kepemilikan, misalnya jual beli. Nah, ada 5 tujuan dalam maslahah daruriyat ini, yaitu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal. Lalu yang kedua ada maslahah hajiyat, adalah sesuatu yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, namun demikian akan berimplikasi adanya masyakoh dan kesempitan. Nah, contoh yang diberikan oleh Syaikhtibi dalam hal muamalat pada bagian ini adalah dimunculkannya beberapa transaksi bisnis dalam fikih muamalat, antara lain kirot, musakoh, dan salam. Yang ketiga ada maslahat tahsiniyat, adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf 2 kategori di atas. Hal yang masuk dalam kategori tahsiniyat jika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan dalam suatu aktivitas yang dilakukan, dan bila tidak ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan kesulitan. Ilustrasi yang digunakan Syaikhtibi dalam bidang muamalat untuk hal ini adalah dilarangnya jual beli barang najis dan efisiensi dalam penggunaan air dan rumput. Selanjutnya konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami, yang berarti pertengahan dan berkeadilan. Maksudnya orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang. Iqtisad atau ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, pendistribusian, dan mengkonsumsinya. Nah, ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Ekonomi Islam juga diartikan sebagai kegiatan perekonomian yang berdasarkan pada ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Nah, hal inilah yang menjadi dasar pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya, karena mendasarkan pada akar dari syariah yang menjadi dasar seorang muslim dalam menjalankan sisi kehidupannya. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam. Nah, nilai-nilai Islam dalam ekonomi syariah bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim, tetapi menyangkut seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi ekonomi Islam yaitu pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam secara universal guna mencapai keseimbangan hidup. Sedangkan prinsip-prinsip dasar menurut Umar Capra terkait ekonomi Islam adalah yang pertama ada prinsip tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya. Prinsip tauhid menjadi landasan utama bagi setiap umat manusia dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tauhid ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam, yaitu khilafah atau khalifah dan adalah atau keadilan. Yang kedua, prinsip khilafah. Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Hal ini berarti bahwa dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada prinsip adalah atau keadilan. Menurut Capra, merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan tauhid dan khilafah, karena prinsip keadilan adalah
merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah atau maqasid al-syariah. Konsekuensi dari prinsip khilafah dan keadilan menuntut bahwa semua sumber daya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah, antara lain yaitu pemenuhan kebutuhan, menghargai sumber pendapatan, distribusi pendapatan, dan kesejahteraan yang merata atau equitable distribution of income and wealth, serta stabilitas dan pertumbuhan atau growth and stability. Tujuan ekonomi Islam. Pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara benar dan disiplin dapat dalam praktiknya akan menjamin terwujudnya tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri. Lalu apa tujuan dari ekonomi Islam? Yang pertama ada kemaslahatan, yaitu menjadi salah satu tujuan dari ekonomi Islam. Hal ini terbukti dengan bahwa Islam mendukung akumulasi atau pengembangan kekayaan di beberapa tangan sebagai maksud untuk kesejahteraan semua dalam masyarakat. Yang kedua, ekonomi Islam bertujuan untuk menyeimbangkan antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam menjunjung tinggi keseimbangan di antara kemaslahatan individu dan masyarakat. Oleh karenanya, segala aktivitas yang diusahakan dalam ekonomi Islam ditujukan untuk membangun harmonisasi kehidupan. Ketiga, ekonomi Islam bertujuan untuk mendorong tumbuhnya usaha kecil dan masyarakat dalam masyarakat yang diharapkan mampu mendongkrak pendapatan mereka. Ekonomi Islam juga merupakan ekonomi yang realistis karena bisa mengadopsi segala sistem yang ada dengan catatan membuang seluruh aspek keharaman yang ada di dalamnya, karena di dalam keharaman terdapat mafsadatan atau kerusakan. Keempat, ekonomi Islam bertujuan untuk menawarkan win-win solution yang bisa dideteksi dengan tersebarnya kemaslahatan di antara manusia dan meniadakan kerusakan di muka bumi ini. Hubungan ekonomi Islam dengan maqasid syariah. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, yaitu di dunia dan di akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya, ekonomi Islam harus mampu menjadi panakeat dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian. Konsekuensi logisnya adalah bahwa untuk menyusun sebuah bangunan ekonomi Islam, maka tidak bisa dilepaskan dari teori maqasid. Bahkan Syekh Muhammad Tahir Ibnu Asyur pernah mengatakan bahwa melupakan pentingnya sisi maqasid dalam syariah Islam adalah faktor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fikih. Ekonomi Islam sendiri dalam banyak hal adalah reklamasi dari fikih muamalat. Jadi sudah semestinya mengembalikan kelenturan dan elastisitas fikih dengan menjadikan maqasid syariah sebagai the ultimate goal dalam proses tersebut. Mengutip pendapat Master F. Mas'udi bahwa dalam muamalat irama teks tidak lagi dominan, tetapi yang dominan adalah irama maslahat. Pendapat atau al-qaul yang unggul bukan hanya memiliki dasar tetapi juga bisa menjamin kemaslahatan dan menghindar dari kerusakan. Oleh karenanya, menggunakan kacamata fikih maqasid untuk mengoperasionalkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti kemaslahatan, keadilan, dan kesetaraan ke dalam ekonomi Islam menjadi sebuah keniscayaan. Implementasi maqasid syariah dalam ekonomi Islam. Di antara maqasid syariah dalam ekonomi Islam yang bisa kita ambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah, di antaranya yang pertama, menjaga harta dari ketiadaan dan kelangkaan. Dua, mempermudah manusia dalam mendapatkan barang dan jasa. Ketiga, perlindungan terhadap hal dan kepemilikan. Yang keempat, menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan harta. Kelima, menghapuskan segala bentuk penguasaan harta dengan cara yang tidak mengandung unsur kerelaan. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan penipuan, pemalsuan,
manipulasi data, intimidasi, serta pemaksaan. Yang keenam, kebolehan penguatan ikatan dalam transaksi dengan pencatatan kehadiran saksi serta jaminan berupa barang ataupun orang. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan. Nah, jadi memahami maqasid adalah sangat penting dan menyebabkan pemahaman jelas terhadap kontrak-kontrak dan kegiatan ekonomi yang diizinkan syariah. Nah, jadi dalam maqasid syariah dalam aktivitas ekonomi dan keuangan Islam terdapat tujuan syariah terkait kegiatan ekonomi dan keuangan Islam yang ditemukan oleh para ulama. Yang pertama ada distribusi atau putaran properti secara berkelanjutan. Syariah fokus terhadap keadilan dan manfaat manusia. Oleh demikian, syariah mementingkan pencapaian tujuan ini sehingga sebagian besar masyarakat dapat terlibat dalam aktivitas keuangan dan mencegah dari itu terkumpul pada sebagian manusia saja. Tujuan ini adalah untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada anggota masyarakat. Oleh yang demikian, syariah menetapkan kewajiban adanya menunaikan zakat, anjuran melakukan infak kebajikan, dan larangan monopoli dan menimbun harta. Bahkan syariah juga mengharuskan segala kontrak selama ini tidak melanggar batas-batas syariah. Selain itu, syariah turut mengatur pelaksanaan berbagai kontrak dan kegiatan ekonomi yang mengajak ke berbagai sumber atau modal dan transfer uang. Kedua, investasi kekayaan secara berkelanjutan. Pembangunan hidup manusia tidak hanya meliputi aspek memenuhi kebutuhan asasi mereka saja, tetapi juga peningkatan taraf hidup, dan aspek ini membutuhkan peningkatan terhadap kekayaan dan sumber. Oleh karena itu, harta yang ada harus diinvestasikan sehingga keuntungan dapat dihasilkan dan berbagai proyek yang meningkatkan kehidupan manusia dapat diluncurkan. Nah, kegiatan investasi dapat melahirkan potensi-potensi modal, sumber, dan perusahaan baru. Yang ketiga, ada pencapaian kemakmuran masyarakat yang lengkap. Tempat tujuan dasar syariah memenuhi kebutuhan asasi setiap anggota masyarakat. Jadi, kemakmuran secara komprehensif harus diproduksi dan kekayaan harus disebarkan secara adil dalam masyarakat. Maka kegiatan ekonomi dan keuangan tidak dapat berkonsentrasi terhadap membangkit keuntungan semata, tetapi juga harus terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, kepemilikan sah. Tujuan ini didasarkan pada penekanan syariah terhadap kepemilikan serta pengeluaran sesuatu harta secara halal dan sah. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa maqasid syariah dalam aspek keuangan dan ekonomi Islam adalah terkait erat satu sama lain dan mendukung pelaksanaan sistem ekonomi berkeadilan. Selain itu, kita juga dapat menemukan bahwa ulama turut menggarisbawahi tujuan lain seperti redistribusi properti, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, dan lain-lain, sebagai bagian dari maqasid syariah dalam aspek keuangan dan ekonomi Islam. Nah, sekian pemaparan materi dari saya terkait dengan maqasid syariah dan ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.